asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas, tadi saya sudah tanya pada panitia, maksudnya apa ya, pintu yang tidak pernah tertutup ya, karena sekarang judul-judul juga bagus-bagus judulnya, terkadang ustadznya juga bingung maksudnya apa. Ternyata maksudnya katanya adalah bertobat dan berdoa, tentang bertobat dan berdoa, dua perkara yang senantiasa terbuka kapan saja, yang penting sebelum meninggal dunia, sebelum nyawa di kerongkongan ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, ruh akan keluar, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berdoa. Kalau berdoa, ya, di antara bentuk doa adalah minta ampunan kepada Allah. Nah, kalau taubat tidak diterima tatkala nyawa di kerongkongan, demikian juga doa tidak diterima kalau nyawa sudah di kerongkongan. Oleh karenanya tatkala Fir'aun laknatullah alaih mengaku dan bertobat kepada Allah, namun nyawanya sudah di kerongkongan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala Firaun akan tenggelam ya, dan akan tenggelam, kemudian dia pun bertobat dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam yang menyerahkan diri. Dia bertobat dan dia sempat mengucapkan taubat tersebut. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat, nyawanya sudah di kerongkongan. Maka Allah bantah, kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun. Sebelumnya kau termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyawa telah di kerongkongan. Padahal sebelumnya pintu taubat terbuka, dan sebelumnya doa terus pintu langit terbuka untuk menerima doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas dua perkara, masalah taubat dan masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang pintu langit tidak pernah tertutup. Kapan saja kita ingin menyambung kepada Allah, maka tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu semuanya tertutup, ya, pintu semuanya tertutup, maka yakinlah pintu taubat dan pintu doa tidak pernah tertutup kecuali jika nyawa telah di kerongkongan. Adapun permasalahan yang pertama mengenai taubat, taubat adalah ibadah yang sangat mulia ya. Taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah suka dengan ibadah taubat, maka Allah mentakdirkan manusia, menciptakan manusia memiliki potensi untuk bersalah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, semua manusia bersalah. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang
bertobat. Jadi Allah menciptakan mereka memiliki potensi berdosa karena ada tujuan yang mulia, itu agar mereka apa? Bertobat. Kalau mereka berdosa tidak bertobat, maka binasalah dan celakalah mereka. Tetapi Allah ciptakan mereka, manusia memiliki potensi berdosa agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak Adam, kalau nenek moyang kita Adam alaihissalam bersalah, maka demikian juga keturunannya. Nabi Adam alaihissalam tatkala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon dan tidak boleh dimakan dari pohon tersebut, ya, mereka Nabi Adam dan istrinya terpedaya oleh tipuan syaitan yang datang berlagak sebagai penasehat. Ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tergoda dengan godaan yang luar biasa dari iblis. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin padallahuma bighurur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bersumpah bahwasanya saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Dalam ayat yang lain, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis mengatakan sebenarnya Allah larang itu, ya, kalian makan buah ini karena kalau kalian makan buah ini kalian akan bisa menjadi naik menjadi malaikat dan kalian akan bisa kekal selama-lamanya. Jadi iblis menggambarkan seakan-akan Adam kalau dia tidak makan buah ini dia akan mati. Dia tidak kekal, padahal kita tahu kalau orang di surga kekal atau tidak? Kekal. Tapi iblis menggoda Adam dengan mengatakan kalau kau tidak makan buah ini kau akan mati. Tapi kalau kau makan, kau akan jadi malaikat dan kau akan kekal di dalam surga ini selama-lamanya. Bahkan iblis tadi bersumpah, demi Allah, kata iblis. Nabi Adam selama ini tidak pernah digoda. Ini baru pengalaman pertama digoda. Nabi Adam pernah digoda sebelumnya tidak? Belum pernah. Belum pernah Nabi Adam Hawa digoda. Baru pertama kali pengalaman digoda oleh iblis. Yang goda bukan anak buah iblis, langsung iblisnya. Nah, kalau kita yang goda biasanya anak buahnya, ya kan? Paling kroco-kroco yang goda. Sudah KO. Ini yang goda Nabi Adam, nenek moyang kita yang goda siapa? Langsung bosnya, langsung iblis. Dan godaan dengan sumpah. Wa qasamahuma. Iblis bersumpah, inilah kumala minan nasihin. Sungguh aku benar-benar ingin memberi kebaikan bagi kalian berdua. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa makanlah buah tersebut. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Tatkala mereka makan maka terbukalah aurat mereka, mulailah mereka mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Mereka malu. Ya, akibat dari makan buah tersebut tersingkaplah aurat mereka. Ya, maka Allah berfirman, wa asa Adam. Adam telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa. Kemudian dia langsung bertobat dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang sangat menakjubkan. Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, tetapi tetap Allah beri hukuman meskipun diterima taubatnya. Diturunkanlah Nabi Adam dari surganya. Nah, kalau Adam berdosa, maka anak keturunannya juga berdosa. Oleh karenanya, bukan kita saja yang berdosa, bahkan para anbiya, para nabi juga pernah bersalah. Tapi mereka maksum. Bedanya nabi dengan kita apa? Kalau kita tidak maksum, kalau para nabi maksum maksudnya apa? Mereka kalau salah langsung ditegur. Mereka kalau salah langsung apa? Ditegur. Kalau kita bersalah enggak ada yang tegur. Tidak ada ayat yang turun. Tidak ada malaikat Jibril menegur. Kalau para nabi mereka bersalah. Namun begitu mereka bersalah langsung mereka ditegur. Nabi Adam salah ditegur. Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah agar putranya diampuni oleh Allah. Inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, sungguhnya ini putraku yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ini adalah putraku dan dia adalah dari keluargaku. Allah tegur, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah tegur, wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu. Dia orang kafir melakukan perbuatan yang salah, ghairu salih, tidak benar.
Maka jangan kau minta kepadaku tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh pernah bersalah, kemudian minta ampun. Sebagai Nabi Adam pernah bersalah, kemudian minta ampun. Nabi Musa alaihissalam juga pernah bersalah. Fa wakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa waktu ada dua yang bertengkar, satu dari Bani Israel, satu dari suku Kipti. Yang dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolong sukunya, kemudian dia pukul lawannya. Dia tidak bermaksud membunuh. Namun karena Nabi Musa begitu kuat, sekali hantam langsung tewas orang tersebut. Dia tidak bermaksud membunuh, hanya ingin beri pelajaran, tapi kebablasan akhirnya apa? Matilah orang tersebut. Dan Nabi Musa kemudian minta ampun kepada Allah. Kata Allah, faghfaralah, Allah ampuni Nabi Musa. Itu bedanya para nabi. Mereka kalau salah mereka langsung ditegur. Demikian juga nabi-nabi yang lain juga pernah bersalah. Dan di antara nabi yang pernah bersalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersalah. Bahkan Allah turunkan ayat-ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya. Allah tegur dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu hanya karena ingin mencari keridhaan istrimu? Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Seorang yang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin didakwahi. Dia tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang pembesar, orang-orang Quraisy. Maka Nabi merasa terganggu karena dia sedang konsentrasi mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka dia pun berpaling wajahnya, berpaling dari orang buta tersebut, sahabat yang buta tersebut, wajahnya bermuka masam. Waktu Nabi berpaling dan wajahnya bermuka masam, apakah orang buta itu lihat atau tidak? Tidak lihat, tapi Allah lihat. Allah tegur, kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Dia berpaling, dia bermuka masam dan berpaling. Si sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum tidak tahu, tapi Allah tahu Nabi bermuka masam dan berpaling. Maka Allah tegur. Maksud saya, jangankan kita, para nabi juga mereka pernah bersalah. Namun kesalahan mereka sedikit, tidak banyak. Dan mereka maksum, kalau mereka bersalah langsung pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mereka maksum, terjaga. Nah, kita lebih sering melakukan dosa-dosa. Dan hendaknya kita mencontohi para anbiya, para nabi. Kalau kita bersalah, segera kita bertobat kepada Allah. Jangan kita tunda tobat kita. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Sedang bermaksiat, kita tunda tobat kita, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wala'iyadzubillah, kita tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi memiliki kesalahan. Dalilnya tadi, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam pasti apa? Bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Kalian berbuat dosa siang dan malam. Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka mohonlah ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini dalil bahwasanya kita pasti berdosa. Bahkan kalau kita tidak berdosa, Allah murka. Allah ingin kita berdosa agar kita bertobat. Karena taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum." Thumma jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan binasakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak berdosa, padahal Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Thumma jaa biqaumin, kalian Allah akan musnahkan kalian, lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni mereka. Jadi sekali lagi saya katakan hikmah, Allah tidak suka dengan maksiat, benar. Allah tidak suka hambanya bermaksiat. Allah benci dengan kemaksiatan. Allah benci dengan kekufuran. Tetapi Allah mentakdirkan manusia memiliki potensi bermaksiat
agar mereka melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya keutamaan bertobat yang pertama adalah orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, ya. Allah mencintai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gembira kalau ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada orang yang bertobat. Dalam hadis Sahih Muslim yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi rahilatihi kana bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang di antara kalian yang dia membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi, ucul, lepas. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata di onta tersebut ada makanan dan minumannya, bekalnya semuanya di onta tersebut. Jadi dia pergi ke tengah padang pasir, tahu-tahu ontanya pergi, dan pergi sekaligus bawa bekalnya. Apa yang dia lakukan di tengah padang pasir? Tidak bisa lepas dari tengah padang pasir seperti itu, dia tidak bisa pergi. Tatkala ontanya pergi dengan bawa bekalnya seluruhnya, maka dia putus asa. Qad aisa min rahilatihi. Maka dia pun putus asa dari ontanya, tidak mungkin kembali lagi. Fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia pun pasrah menunggu kematiannya. Dia pun bernaung, berbaring di bawah sebuah pohon. Ya, nunggu kapan kematian datang kepada dia secara bertahap. Kehausan, kelaparan, sehingga akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah putus asa, tinggal tunggu kematian, yakin bahwasanya dia akan mati, tidak ada keraguan sama sekali. Idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya yang pergi tadi muncul kembali. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan yang menakjubkan lagi, bekalnya masih ada di atas onta tersebut. Maka dia pun bangkit segera, fa akhadha bi khitamiha, lantas dia segera mengambil tali kekang onta tersebut. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembira. Apa dia bilang? Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu, maka aku bersyukur kepadamu. Ini saking senang. Saya rasa kita pun, meskipun kita senang kayak apapun, tidak pernah kita ngomong kayak gitu, ya. Ya. Ini saking senangnya, kenapa? Dia merasa akan meninggal, sudah pasti mati. Tahu-tahu kepastian mati tersebut hilang. Onta yang tadi yang hilang, yang sudah dia putus asa, tiba-tiba muncul kembali. Saking gembiranya ini makanan tadi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sungguhnya aku ini Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Akhta'a min syiddatil farah. Sampai dia mengucapkan ucapan kekufuran karena saking gembiranya. Nah, gembiranya orang ini masih lebih kalah daripada gembiranya Allah dengan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bingung, kok bisa Allah senang, Allah gembira? Saya bilang wajar, ya. Bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Ya. Kalau ibu kita mungkin masih meninggalkan kita, kalau Allah tidak tinggalkan kita. Kalau sahabat kita bisa tinggalkan kita, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun kita banyak salah kepada Allah selama kita kembali kepada Allah. Ya. Kita dapati ada sebagian orang tua tidak mau lagi terima anaknya sebagai anaknya. Ada, saking emosinya. Saking dia sering membangkang kepada ibunya, membangkang kepada orang tuanya, diusir dari rumahnya. Kalau Allah tidak pernah mengusir kita sendiri yang pergi. Allah tidak pernah mengusir kita dari ibunya, kita sendiri yang pergi. Kita sendiri tidak ingin kembali. Tapi kalau kita kembali kapan saja Allah gembira. Oleh karenanya, tatkala suatu kondisi dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah SAW menerima adanya tawanan-tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan perang itu ada seorang ibu yang dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya, maka dia pun mencari-cari anaknya yang hilang tersebut. Dan kalau kita boleh sampaikan bahwasanya gambaran cinta yang paling besar di dunia ini adalah gambaran cinta seorang ibu kepada anaknya. Lebih daripada suami kepada istrinya, lebih daripada ayah daripada anaknya, lebih daripada kakak terhadap adiknya. Ya, cinta yang paling besar, kasih sayang yang paling besar yang mungkin tergambarkan di bumi ini adalah seorang ibu terhadap anaknya. Ini cinta yang paling besar. Nah, cinta seorang ibu kepada anak juga bertingkat-tingkat.
cinta antara seorang ibu terhadap anak yang paling besar adalah kondisi yang akan disebutkan oleh Nabi. Yaitu tatkala seorang ibu masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia ditawan, anaknya hilang. Kemudian dia menangis mencari-cari anaknya. Ini bagaimana kita tahu kerinduan dia terhadap apa? Anaknya. Dia menangis untuk mencari-cari di mana anaknya. Sampai akhirnya didapatkan anaknya tersebut yang dia cari. Tatkala dia dapatkan anaknya tersebut, segera dia peluk, segera dia susui, segera dia dekap erat-erat. Tatkala itu cintanya sangat tinggi, tidak ada yang melebihi cinta seperti ini. Memang dia cinta sama anaknya tatkala kondisi biasa. Namun tatkala kondisi seperti ini, tatkala baru kehilangan anaknya, tahu-tahu dia mendapati anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap, maka ini cinta yang sangat luar biasa. Nah, ternyata kata Nabi, waktu Nabi melihat kondisi seperti ini, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar?" Bagaimana para sahabatku, menurut kalian ibu yang seperti ini yang baru kehilangan anaknya kemudian dia dekap akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ibu seperti ini. Dia baru saja kehilangan anaknya, dia berusaha mencari-cari anaknya. Kemudian dia dapati, dia dekap, kemudian dilempar ke api, tidak mungkin." Maka kata Nabi SAW, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, kalau antum bisa bayangkan seorang ibu, antumlah jadi orang tua. Anak anda, anak antum bandel misalnya. Anak ibu bandel. Anda jengkel ya, anda mungkin jewer, anda beri hukuman, mungkin dia pergi dari rumah. Anda pasti rindu kapan anak kita kembali. Begitu dia kembali, kita bahagia. Setelah lama dia pergi membangkang, kemudian dia balik, tahu-tahu dia minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita, ya, dengan kesungguhan, maka tentunya kita sangat sayang kepada anak kita tersebut. Maka Allah lebih utama. Kalau kita pergi jauh, kita tinggalkan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah terus buka pintu taubat. Kapan kita kembali, maka Allah sangat sayang kepada kita. Lebih daripada sayangnya seorang ibu yang anaknya nakal kemudian sadar. Allah lebih sayang kepada kita. Oleh karena maksud saya, jangan pernah ragu untuk bertobat. Semakin Anda sering bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dosa tidak bisa kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Kita tidak mungkin lurus terus. Pasti ada belok kanan, belok kiri, siapapun dia. Kalau Nabi saja bisa bersalah, apalagi ustaz. Kalau ustaz saja bisa bersalah, apalagi jamaah. Enggak, bukan begini. Ustaz juga bisa bersalah, jamaah juga bisa bersalah. Ya. Kalau orang yang tiap hari ngaji aja baca Quran bisa bersalah, apalagi yang kerjanya di pasar. Ketemu dengan macam orang di kantor. Kita semua orang bersalah. Makanya saya katakan taubat itu adalah kewajiban setiap mukmin siapapun dia. Mau ulama pasti punya salah, mau ustaz pasti punya salah. Ya, siapapun pasti punya salah dengan kesalahannya masing-masing. Dengan model kesalahannya masing-masing. Suami punya salah, istri punya salah, anak punya salah, bapak juga punya salah. Ayah dan ibu juga punya salah. Jadi perkara yang pertama harus kita yakini bahwasanya orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah, ya, tatkala seorang hamba bertobat bukan cuma dosanya hilang. Kalau dosanya hilang sudah pasti. Jadi dia salah bertobat jadi nol, bukan cuma nol, bahkan Allah kasih plus nilai tambahan. Dijamin masuk surga. Adapun kalau orang berdosa bertobat dosanya hilang, ini sudah pasti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dia sudah bertobat, ditipek sama Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan cuma ditipek, bahkan diberi bonus, yaitu dijamin masuk surga. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang bersalah, dia bertobat bukan cuma dihapuskan dosanya, bahkan dikasih bonus. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum,
Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini jelas dihapus dosa-dosa. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi subhanallah, ternyata bertobat itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, bahkan diberi bonus untuk masuk surga. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan. Orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat surat ke-40, Allah menyebutkan tentang perkataan para malaikat. Para malaikat berkata, "Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim." Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat ya Allah. Ini yang doa malaikat. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Ya, para malaikat membawa arsy Allah, malaikat khusus, malaikat yang bawa apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah. Ya. Faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertobat. Jadi yang mendoakan malaikat khusus lagi. Malaikat spesial. Berdoa agar Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Allah. Kemudian mereka berdoa juga waqihim adzabal jahim, jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Nah, kalau kita yang doakan manusia kurang keren, itu pun belum tentu diterima, ya. Tapi bagaimana lagi yang mendoakan adalah malaikat. Maka seorang yang bertobat tentu beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma inni atubu ilaik, Rabbi ghfirli wa tub alai, Rabbi ghfirli wa tub alai, astaghfirullah, astaghfirullah wa tubu ilaih. Sering kita beristighfar, sering kita bertobat, malaikat terus doakan kita. Malaikat terus doakan kita. Maka jangan lupa untuk basahi lisan Anda untuk beristighfar. Apa kata Nabi SAW? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di hari kiamat kelak di catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang yang beruntung, bahagia. Kenapa? Banyak manfaat tatkala beristighfar. Tadi dicintai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, namun zahir ayat dan zahir hadis menunjukkan seorang yang bertobat dengan taubatan nasuha, bahkan maksiat yang pernah dia lakukan akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Maksiat yang dilakukan ini bonus lagi lebih daripada sebelumnya. Jadi dosa yang pernah dia lakukan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Perubahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Apakah maksudnya dulu dia pernah ghibah kemudian dia bertobat benar kemudian jadi kebaikan? Ataukah maksudnya bukan dirubah jadi kebaikan, tapi maksudnya dia meninggalkan akhirnya sekarang dia berbuat kebaikan. Tapi zahir ayat dan zahir hadis menunjukkan makna yang pertama. Benar-benar misalnya dia melakukan zina. Zina ini dosa. Harusnya diletakkan ini berat, ini zina, dosa besar. Diletakkan di timbangan keburukan. Karena dia bertobat kepada Allah, ini dipindahkan ke timbangan kebaikan. Ini luar biasa. Ini ada banyak ulama pendapat seperti ini. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala bercerita tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah disebut dengan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di antara ciri mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah, dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain kecuali dengan hak, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan dosa ini, berbuat syirik, berzina, membunuh orang lain, maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan diperberat hukuman siksaannya kepadanya. Kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat. Yang bertobat dari tiga ini, bertobat dari syirik, bertobat dari zina, bertobat dari membunuh orang lain. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang keburukan-keburukan mereka dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini dijadikan oleh sebagian orang, sebagian ulama bahwasanya benar-benar yang harusnya diletakkan di timbangan keburukan diletakkan dalam timbangan apa? Kebaikan. Ada pendapat ini didukung oleh hadis yang lain, suatu hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki dosa-dosa kecil, dia memiliki dosa-dosa besar.
Maka Allah berkata kepada para malaikat, sidang dia, tunjukkanlah dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dulu dosa-dosa besarnya. Maka ditunjukkan, pernahkah kau pernah melakukan demikian dosa kecil? Mungkin lihat cewek, mungkin enggak pandang, jaga pandangan mata, entah ngapain. Pokoknya dosa-dosa kecil ditumpuk, ditampakkan. Dan dia mengaku seluruh dosa-dosa kecil tersebut, sementara dia musyfik, dia ketakutan. Ini baru dosa-dosa kecil diungkap, dia ketakutan jangan sampai dosa besarnya juga apa diungkap, dia malu. Setelah diungkapkan dosa-dosa kecilnya, tiba-tiba Allah berkata, karena dia sudah bertobat kepada Allah, kata Allah, ini dosa-dosa kecil dirubah jadi apa? Kebaikan. Maka dia gembira, subhanallah. Ternyata dosa-dosa kecil yang dia lakukan tadi ditunjukkan, dirubah jadi amalan apa? Kebaikan. Maka dia berkata, ya Allah, saya punya dosa-dosa yang lain, kok belum ditunjukkan ya Allah? Maka Rasulullah SAW tertawa waktu dia bilang begitu. Tadinya dia ketakutan jangan sampai ditunjukkan dosa-dosa besarnya, sekarang dia malah nuntut. Saya juga masih punya dosa-dosa yang lain yang Allah. Lam arahu hahuna, saya belum lihat sekarang. Dia berharap ditampakkan dosa-dosa besarnya dan dirubah lagi menjadi apa? Kebaikan. Ini memperkuat makna ayat zahir dari ayat dalam surat Al-Furqan. Ini di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan cuma berikan janji-janji akhirat, bahkan janji dunia. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, waktu ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluh kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, ya saya sudah lama menikah namun tidak punya anak." Kata Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah engkau, perbanyak istighfar." Datang lagi orang yang kedua bertanya, "Ya Hasan Al-Basri, saya sudah lama, ya saya tidak miskin, dilanda dengan kesulitan ekonomi, miskin." Kata Hasan Al-Basri, "Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lagi yang datang, "Ya Hasan Al-Basri, kebun-kebun kita kering, tidak ada hujan turun." Kata Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka muridnya yang dengar ini heran, "Wahai guru kami, Anda setiap ada yang datang selalu suruh apa? Istighfar." Memang benar istighfar dan taubatlah kunci segala musibah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, tidaklah datang bala illa bi dzam. Ya, tidaklah datang dosa, tidaklah datang bencana dan malapetaka kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bi taubah, dan tidak akan terangkat kecuali dengan apa? Bertobat. Kemudian Hasan Al-Basri menyebutkan dalil yaitu dalam surat Nuh. Tatkala Nuh alaihi salam berkata kepada umatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh kepada umatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku berkata, "Istaghfiru rabbakum." Mintalah ampunan terhadap Rabb kalian. Padahal kaum Nabi Nuh orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau bertobat Allah akan bukakan kenikmatan dunia. Kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat bagi kalian. Hujan lebat tapi berkah, bukan hujan bencana. Bikin banjir sana sini, tidak. Tapi hujan yang lebat, ya, yang membawa berkah. Tatkala mereka tidak bertobat, maka Allah turunkan hujan yang bawa bencana. Ya. Kaum Nabi Nuh ditimpa hujan atau tidak? Hujan, tapi hujan bencana. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Jadi hujan itu bisa hujan rahmat, bisa jadi hujan bencana. Nabi Nuh pertama tawarkan, "Faqultu astaghfiru rabbakum," bertobatlah kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrar." Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang deras, namun hujan yang rahmat. Namun mereka tidak bertobat. Mereka semakin membangkang. Akhirnya Allah turunkan hujan azab yang menenggelamkan mereka. Kemudian kata Nabi Nuh, "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Kalau kalian bertobat, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Kalian punya anak banyak dan kalian akan diberikan harta yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membukakan bagi kalian kebun-kebun yang subur, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena orang yang bertobat bukan cuma dia mendapatkan janji akhirat, bahkan janji dunia juga dia akan mendapatkannya. Makanya yakinlah kalau antum dapat masalah apapun, dapat musibah apapun, hati gundah gulana, saat itu banyak beristighfar. Perbanyak istighfar, Allah akan berikan apa? Solusi. Banyak bertobat kepada Allah. Yakinlah bahwa tidaklah antum dilanda dengan kesulitan, tidaklah antum dicaci maki orang lain, tidaklah antum mungkin diomelin sama istri, tidaklah antum disusahkan rezekinya oleh Allah kecuali karena dosa-dosa antum. Maka segala perkara solusinya adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit
keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas masalah tobat ya. Yang pertama, bahwasanya kita wajib untuk bertobat dari semua dosa, bukan cuma dosa besar. Bahkan dosa kecil pun kita wajib untuk apa? Bertobat. Dalilnya dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah terhadap lelaki-laki mukmin. Ini pembicaraan terhadap lelaki mukmin, bukan yang tidak beriman. Katakanlah kepada para lelaki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena ini lebih suci bagi hati mereka, lebih mengkhusyukkan salat mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ini Allah berbicara tentang menundukkan pandangan. Tidak boleh mengumbar pandangan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dalil bahwasanya tidak menundukkan pandangan, mengumbar pandangan, dan ini dosa kecil. Tetap diwajibkan untuk apa? Bertobat. Karena Allah buka ayat tersebut dengan mengumbar pandangan, larangan mengumbar pandangan, dan Allah tutup ayat tersebut dengan menyuruh untuk bertobat. Ini dalil bahwasanya kita wajib bertobat dari segala dosa, termasuk dosa-dosa kecil, di antaranya dosa mengumbar pandangan. Dari sini kita sadar para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semakin menguatkan bahwasanya kita harus sering beristighfar. Semakin menguatkan kita harus sering apa? Beristighfar. Karena kita tahu dosa-dosa kita banyak. Kalau kita merenungkan dosa yang muncul gara-gara pandangan saja sangat banyak. Siapa di antara kita yang bisa menjaga pandangannya 100%? Tidak ada. Sekarang fitnah di mana-mana, fitnah di HP ada fitnah. Orang buka HP, lihat berita, lihat macam-macam, pasti ada gambar perempuan yang tersingkap auratnya. Dia membuka Facebook, pasti ada gambar-gambar wanita yang tersingkap auratnya. Dia buka artikel, dia buka apa saja, pasti ada tersingkap wanita yang auratnya tersingkap. Nonton berita apalagi nonton sinetron, jelas. Maka semakin menunjukkan dia harus bertobat kepada Allah. Dia keluar naik motor, sudah naik mobil, di luar di jalan pasti ada yang tersingkap apa? Auratnya. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah tundukan pandangan sangat mudah. Ente ngumbar-ngumbar pun tidak ketemu. Kenapa? Orang tertutup auratnya. Mau lihat apa? Lihat batu. Ya, enggak ada gambar-gambar di luar, enggak ada iklan-iklan macam-macam. Ya. Lihat perempuan juga bercadar ya. Terus apa yang mau dilihat? Ya paling kelihatan mungkin, perempuan itu pakai cadar, hidungnya mancung, ini pasti cantik dalamnya. Mungkin pikirannya seperti itu. Ya. Atau yang mungkin ada yang buka wajahnya, itu pun masih khilaf tentang wajah aurat atau tidak. Tapi intinya, adapun aurat wanita tertutup. Anda mau ngumbar pandangan pun tidak ada yang Anda lihat. Tapi Anda di Jakarta, Anda tundukkan pandangan pun pasti Anda ngelihat. Ya, Anda masuk ke mall, kemana? Wah, dilihat di bawah, tunduk lebih parah di bawah. Ya, lihat ke atas juga, aduh payah. Jadi ini semakin menunjukkan kepada kita wajib untuk kita bertobat. Kalau kita berbicara dosa yang berkaitan dengan mata saja tidak pernah selesai dosa kita ini. Ente bilang saya mau bertobat, besok ente lihat lagi. Ente bilang saya bertobat ini besok, jangankan besok, nanti sore ente ke mall sudah lihat lagi. Ya. Makanya saya masih ingat waktu saya pertama kali pernah turun di bandara bersama anak-anak muda Saudi, kayaknya baru pertama kali pergi ke Jakarta. Kita sama-sama ngantri bagasi. Selama ngantri bagasi ini ada anak muda, jenggotnya panjang, astagfirullah terus. Kalau saya sudah jarang-jarang. Dia baru pertama kali dapat fenomena di bandara kayak gitu kan. Dia ngantri, astagfirullah, di depan dia orang ngantri ceweknya kayak gitu, samping kanan juga samping kiri kayak gini. Ya udah dia astagfirullah sampai tengok astagfirullah enggak berhenti. Mudah-mudahan terus-terusan, jangan-jangan besok sudah biasa lagi. Kita sekarang sudah terbiasa maksiat tersebut. Terbiasa. Sekarang gampang melihat Facebook, ada yang mau jadi teman lihat dulu, cantik enggak? Nah, sudah kita saja ngecek. Kalau enggak cantik kita tolak. Kalau cantik okelah lihat dulu sudah menikah belum. Artinya
Kita sendiri mencari fitnah. Dia sendiri mencari fitnah. Saya katakan kalau di Madinah antum cari pun tidak dapat di jalan. Di sini antum tidak cari pun datang maksiat tersebut. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dosa yang berkaitan dengan pandangan saja tidak bisa kita terhindar darinya, maka kita tahu bahwasanya kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus bertobat dari segala hal termasuk dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang harus kita sadari bahwasanya ini merupakan ayat yang beri kabar gembira kepada kita. Ya. Bahwasanya yang boleh masuk surga bukan cuma orang yang tidak berdosa, bahkan orang yang berdosa juga boleh masuk surga. Bahkan orang yang berdosa dengan dosa besar juga boleh masuk surga dengan syarat dia apa? Bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang surga dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Yang surga Allah seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang berinfak di jalan Allah, bersedekah meskipun dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Kalau dia lapang infaknya banyak, kalau sulit infak tapi meskipun lebih sedikit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat Allah sebutkan tadi yang berinfak. Yang berinfak yang pertama, kemudian yang kedua Allah sebutkan tentang orang yang menahan amarah. Yang ketiga Allah sebut tentang orang yang memaafkan orang. Yang keempat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahisha. Fahisha itu dosa besar seperti zina, homoseksual dan yang lainnya. Dosa keji, ya, zina. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Tatkala mereka berbuat dosa zina, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat, fastaghfiru li dzunubihim. Lalu mereka bertobat atas dosa-dosa mereka. Ternyata orang yang berzina bisa masuk surga. Syaratnya bertobat. Dan ini ayat sangat memberikan harapan kepada kita. Seorang mengatakan, "Ustaz, saya pernah berzina, apa saya masih bisa masuk surga?" Bisa. Saya pernah membunuh orang lain, ya Ustaz, apa saya bisa masuk surga? Bisa. Dengan syarat taubatan apa? Nasuha. Ya Ustaz, saya pernah makan riba, saya pernah bekerja di bank ribawi bertahun-tahun. Apakah saya masih bisa masuk surga? Bisa kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa kalau kita bertobat kepada Allah, makanya saya katakan ayat ini ayat termasuk ayat yang sangat beri harapan. Bagaimana Allah sebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji seperti zina ternyata bisa masuk surga dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah suudzon dengan Allah, merasa dosa kita, wah saya dosa sangat banyak ini. Bagaimana Allah menerima apa? Dosa, menerima taubat saya, dosa saya terlalu banyak. Jangan ragu. Setan akan datang kepada kita menyuruh kita untuk tidak bertobat dengan menggambarkan bahwasanya dosamu sangat besar, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya rahmat Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Kata Abu Nawas, "Ya Rabbi in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Kata Abu Nawas, "Ya Allah, ya Rabbku, meskipun dosaku sangatlah banyak, bertumpuk-tumpuk, namun saya sungguh telah mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih luas lebih banyak daripada dosaku." Oleh karenanya, ya, kita akan sebutkan bagaimana para pelaku dosa besar Allah sebutkan dalam Al-Qur'an masih ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata adalah Fir'aun al-la'in la'natullah alaihi. Fir'aun. Siapa yang lebih bejat daripada Fir'aun? Tidak ada yang lebih bejat dari Fir'aun. Ngaku sebagai Tuhan. Ya, namun Allah begitu rahmatnya kepada Fir'aun, ingin Fir'aun taubat. Antum bayangkan, kita enggak usah bicara tingkat Fir'aun, bicara kita misalnya kita punya perusahaan. Kita punya perusahaan dari nol, dari awal sampai akhir. Kita yang bikin, biayanya misalnya 1 triliun. Dan ada di antara pekerja kita yang waktu lahir kita yang bayarin dia lahir. Waktu istrinya masih hamil kita yang biayai rumah sakitnya. Kemudian anak ini pun lahir.
Kita kasih makan, kita kasih latih, semuanya ditanggung kita. Tahu-tahu dia ngaku punya pemilik perusahaan. Tahu-tahu dia ngaku dia yang bikin perusahaan. Kira-kira kita jengkel atau tidak? Oh jengkel, langsung kita penggal kepalanya kalau perlu. Ini kurang ajar, enggak tahu diri ya. Saya yang dulu biayain dia waktu dia masih hamil dalam kandungan ibunya. Saya yang biaya operasinya waktu sesar, saya yang bayar. Saya yang kasih makan dia, saya yang pekerjakan dia jadi pekerja saya. Sekarang aku punya perusahaan juga. Emosi. Ini mirip dengan seperti Firaun. Firaun ini siapa? Firaun ini manusia. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Terus ngaku sebagai Tuhan. Allah tidak langsung kirim halilintar, tewas. Bisa Allah kirim apa? Atau tiba-tiba Allah kirimkan macan makan kepalanya ngaku sebagai Tuhan. Tidak. Tapi Allah Maha lembut dan Allah Maha pengasih. Allah kasih kesempatan. Padahal Firaun begitu bejatnya. Kebejatan Firaun bukan cuma itu, dia ngaku sebagai Tuhan. Yang kedua, dia membunuh anak-anak. Bayangkan dahulu anak-anak yang lahir di Bani Israel ditungguin. Dulu belum ada USG, belum ada. Jadi waktu ada anak lagi, ibu-ibu lagi hamil, didata, disensus sama petugas Firaun. Mereka tahu sebentar lagi mau lahir. Begitu mau lahir mereka tungguin. Begitu yang keluar anak perempuan dibiarkan hidup. Begitu yang keluar laki-laki langsung disembelih di tempat. Ini kerjaannya Firaun. Di antara kebejatan Firaun, dia memperbudak Bani Israel, dijadikan budak oleh Firaun. Luar biasa kebejatan yang dia lakukan. Itu pun Allah masih kirim Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan cuma satu nabi dikirim. Dua nabi agar menasihati Firaun, siapa tahu dia bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Kata Allah kepada Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia kembali kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalaupun seandainya Firaun bertobat, diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Berarti pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya. Dan siapa dosanya lebih besar daripada Firaun? Enggak ada. Yang ngaku sebagai Tuhan. Ada orang bilang, iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iblis saja kaget mungkin. Firaun ini kebablasan ya, ngalang-ngalain saya kan. Iblis saja enggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Firaun berani ngaku sebagai Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan Firaun dalam kebejatannya dan kekufurannya? Tidak ada. Itu pun masih diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kirim Musa dan Harun. Bahkan Allah turunkan berbagai macam mukjizat. Wa laqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israil idz ja'ahum. Sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat yang dilihat oleh Firaun agar Firaun sadar. Namun dia juga tidak sadar-sadar. Dia sadarnya terlambat, waktu sudah tenggelam baru mengatakan, aku mengucapkan la ilaha illallah. Tidak diterima oleh Allah, pintu taubat sudah tertutup. Sebelumnya pintu taubat terbuka selebar-lebarnya buat Firaun. Nah, kalau Firaun diberi kesempatan untuk bertobat, apalagi hanya dosa-dosa yang lain. Di antara cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud." Celakalah orang-orang yang buat parit. An-nari dzatil waqud, yang dia telah menyalakan api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, lantas mereka duduk menyaksikan dibantainya kaum minat. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudan, mereka menyaksikan, nonton, duduk sambil nonton. Apa kerjaan mereka? Duduk sambil nonton, menikmati disiksanya kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kaum mukminat kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Jadi mereka ini jengkel sama kaum mukminin, tidak ada kesalahannya. Kaum mukminin bukan kaum mukminin yang pemberontak, bukan kaum mukminin kemudian melakukan kekerasan, tidak, gara-gara hanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang kafir seperti itu, jengkel kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia ingin siksa orang ini. Tidak ada kesalahannya, dicari-cari kesalahan cuma satu, gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kaum mukminat kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Perhatikan di sini, orang-orang ini sadis. Mereka membesar-besar kerajaan. Mereka menggali parit. Setelah mereka menggali parit, mereka menyalakan api.
Setiap orang yang beriman kepada Allah dilempar dalam api tersebut. Ribuan kaum mukminin, ribuan kaum mukminat disiksa. Sementara mereka duduk nonton, menyaksikan, berlezat-lezat dengan terbunuhnya kaum mukminin. Ini dosanya seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita lihat, kita bilang, oh ini enggak akan diterima, ini pasti tidak akan diterima tobatnya kalaupun bertobat. Kenapa? Karena dosanya sangat luar biasa. Duduk menikmati disiksanya kaum mukminin, kaum mukminat, dan mereka siksa bukan karena apa-apa, tapi hanya sekedar mereka beriman kepada Allah. Namun ternyata Allah masih tawarkan taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat. Mafhum mukhalafahnya berarti pemahamannya dari ayat ini, seandainya mereka bertobat, mereka masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang salaf, kalau tidak salah, Hasan Al-Basri berkata, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah kepada kemuliaan Allah. Qatalu auliya Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah. Yang dibunuh bukan orang sembarang. Yang disiksa dibakar hidup-hidup wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Lihatlah bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita dalam Al-Qur'an yang menjelaskan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, kisah para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun yang mereka menjadi profesi mereka sebagai penyihir bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Bayangkan profesinya syirik. Cari uang dengan apa? Kesyirikan. Bahkan diundang oleh Firaun untuk berduel dengan Nabi Musa. Didatangkanlah ratusan atau ribuan penyihir tersebut datang untuk berduel dengan utusan Allah. Bayangkan. Jadi mereka datang ini tujuannya sudah buruk. Tujuannya untuk mengalahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Waktu berduel, ya, dan mereka bahkan minta, "A'inna lana la ajran in kunna al-ghalibin." Kalau kita dapat ganjaran wahai Firaun, "In kunna nahnul ghalibin." Kalau kita yang menang, kita dapat ganjaran atau tidak? Na'am wa innakum laminal muqarrabin. Jadi mereka para penyihir datang kepada Firaun. Firaun, kau undang kami untuk berduel dengan Musa. Kalau kita menang gimana? Ya, saya kasih gaji, kasih upah. Bahkan bukan cuma itu, kata Nabi Firaun, wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan bukan cuma dapat upah, kalian akan menjadi pembesar-pembesarku. Kalian akan diberi kedudukan. Jadi mereka ditawarkan dengan dunia, ditawarkan dengan duit, dan ditawarkan dengan kedudukan. Jadi mereka semangat mengalahkan Musa. Antum bayangkan, mereka ini profesinya penyihir bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, datang dengan niat yang buruk, mencari dunia untuk supaya dekat dengan Fir'aun, datang untuk mengalahkan Musa. Namun Allah punya takdir yang lain. Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka, ya, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyulu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka dan melemparkan tongkat-tongkat mereka, tiba-tiba berubah menjadi ular. Yukhayyulu ilaihim, maka tergambarkanlah dalam pada Nabi Musa annaha tas'a. Seakan-akan itu ular beneran. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Nabi Musa ketakutan karena dia pun sudah tersihir. Mata beliau sudah terhalusinasi, beliau menyangka ular tali-tali tersebut benar-benar jadi ular. Kata Allah, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut, kau yang menang. Fa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu, akan memakan ular-ular tersebut. Apa yang mereka lakukan hanyalah sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan penyihir tidak akan beruntung dari manapun datangnya dia. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, lantas makan ular-ular palsu tersebut, dan ini disaksikan oleh para penyihir Firaun. Tatkala mereka melihat ternyata Nabi Musa benar-benar berubah tongkatnya jadi dari unsur kayu menjadi unsur daging, maka mereka sadar bahwa ini bukan sihir. Lantas mereka pun sadar. Faulqiya saharatu sujada, mereka lalu sujud kepada Allah. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Firaun marah. Qala amantum lahu qabla an adzalakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kalian beriman dengan Musa sebelum aku izinkan, sungguhnya Musa itu hanyalah guru kalian. Kalian sedang berkonspirasi untuk menipu rakyat. Itu Musa guru kalian. Kalian sudah sepakat ini datang ke sini bikin acara seperti ini. Kata Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamun ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Sungguh saya akan motong kaki kalian, motong tangan kalian, saya akan salib kalian di pohon korma, dan kalian akan tahu mana azabnya yang lebih pedih. Apa kata para penyihir? Mereka beriman. Mereka mengatakan, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kata mereka, silakan Firaun bunuh kami, kau hanya bisa menghabiskan kehidupan dunia kami. Adapun kehidupan akhirat tidak bisa.
Mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kata mereka, ya Rabb kami, turunkanlah kesabaran kepada kami. Mereka sedang mau disiksa. Berilah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Dibunuhlah para penyihir tersebut oleh Fir'aun. Antum bayangkan, mereka langsung masuk surga. Dijamin masuk apa? Surga. Iman mereka cuma sebentar, tidak lama. Iman mereka belum ada sehari, mungkin cuma 2 jam, 3 jam mereka beriman, taruhlah setengah hari, menghapuskan puluhan tahun mereka ya berbuat kesyirikan. Allah terima taubat mereka, padahal profesi mereka adalah musyrik, dukun dan penyihir. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ampunan Allah sangatlah luas, pintu taubat Allah terbuka selebar-lebarnya. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum di kerongkongan, maka pintu taubat akan terbuka seluas-luasnya. Lihat juga kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Waktu dia sedang membunuh 99 orang, timbul dalam benaknya ingin bertobat. Dan itu sering. Para penjahat terkadang ingin apa? Ingin tobat. Dia sudah bunuh 99 nyawa, tahu-tahu dia ingin apa? Bertobat. Maka dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi. Mana orang paling alim, saya ingin bertanya. Ternyata ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Saya ini sudah bunuh 99 orang, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Maka orang ahli ibadah tersebut, karena dia enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan, pakai akalnya, bukan pakai dalil. Ini musibah ini, orang berfatwa pakai apa? Perasaan, tidak pakai dalil. Menurut perasaan dia, orang ini sudah bunuh 99 orang ini temperamental, tidak akan diterima tobatnya. Maka dia bilang, kau tidak akan diterima tobatmu oleh Allah. Waktu mendengar hal tersebut, pembunuh 99 nyawa ini marah. Maka dia bunuh orang ahli ibadah tersebut, genaplah 100. Ini kurang ajar, bilang saya tidak bisa terima tobatnya, kita sembelih saja, selesai. Ya. Akhirnya dia pun mencari orang yang paling, ketemulah orang yang paling alim. Orang alim tersebut berfatwa dengan dalil, dengan mengatakan bahwasanya meskipun dosamu sudah membunuh 100 nyawa, kau masih bisa diterima tobatmu. Pergilah ke kampung di mana orang-orang beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Orang yang sudah bunuh 100 nyawa ini pun segera berjalan menuju kampung yang lain. Belum sampai kampung yang lain, dia sudah meninggal dunia. Dia belum sempat beribadah, dia belum sempat sujud. Ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Namun dia sudah taubat. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat sujud, dia belum sempat bersedekah, tapi dia sudah sempat apa? Bertaubat. Taubatnya ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, dia cuma beriman sebentar, tidak lama. Ya, namun dimasukkan. Malaikat yang salah tobat, masalah subhanallah. Orang kalau sebelum meninggal tobat, selesai urusan. Yang penting sebelum meninggal dia sempat apa? Bertobat. Semua dosa-dosa yang dilakukan akan hilang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertobat sebelum meninggal. Oleh karenanya jangan kita ragu dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kisah tentang 2 orang yang saling bersaudara. Gara-gara dia sama seperti ahli ibadah yang berhukum dengan perasaan, bukan pakai ilmu. Satunya suka bermaksiat, satunya rajin ibadah. Setiap dia ketemu saudaranya suka maksiat, dia tegur, dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah kau, jangan bermaksiat. Tapi temannya itu tetap aja bermaksiat, tidak peduli. Ketemu lagi kedua kali, seperti itu lagi bermaksiat. Maka dia tegur lagi, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah. Terus saja dia bermaksiat. Kemudian dia bermaksiat dengan maksiat yang lebih besar. Temannya tegur lagi. Dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai si fulan, berhentilah kau dari maksiat. Akhirnya tukang maksiat juga jengkel, tiap hari ditegur terus. Maka dia mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan saya dengan Allah, bukan urusanmu, negur-negur saya. Abu Aitha alayya raqiba, apakah Allah utus engkau sebagai pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain kau ngawas-ngawasin lagi? Gampang aja gitu. Bayangkan, kita pun dibilang gitu pun jengkel ya. Apa dia bilang? Ngapain kau ngurusin saya? Biarin saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah utus kamu sebagai malaikat raqib dan atid? Sudah cukup malaikatnya sudah ada, ngapain kau ngurus-ngurusin saya? Akhirnya orang ini tersinggung. Kemudian dia memvonis dengan vonis yang berbahaya, dia mengatakan la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni engkau. Kenapa? Dia memvonis dengan perasaan, bukan pakai dalil. Akhirnya Allah matikan 2 orang ini. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah kalau saya tidak akan mengampuni si fulan meskipun dia banyak maksiatnya? Faqad ghafartu lahu, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosanya, wa ahbatu amalak, dan saya hapuskan
amalan-amalan kebajikanmu wahai orang yang ahli ibadah. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah." Dia telah mengucapkan satu perkataan yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya para hadirin, ya, perhatikan, ampunan Allah sangat luas. Kapan seorang bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Jangan kita pernah merasa Allah tidak sayang sama kita. Ingat tadi, orang yang berzina pun masih bisa masuk surga. Orang yang membunuh juga masuk surga. Orang yang berbuat kesyirikan juga masuk surga dengan syarat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya yang perlu kita ketahui juga, bahwasanya kewajiban untuk bertobat adalah kewajiban yang fauri, yaitu segera, tidak boleh ditunda. Barang siapa yang berdosa segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kalau dia tunda, maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam dosa yang lain yang tersendiri. Ada orang bermaksiat, dia tidak bertobat. Nanti saja tobatnya. Ada orang yang mau bertobat kasih jadwal, nanti kalau sudah umur 60 tahun baru saya tobat. Sebelum umur 60 dia sudah tewas, repot. Ada yang mengatakan saya nanti bertobat kalau sudah hajian. Sementara haji sekarang ngantri 15 tahun. 10 tahun belum sampai hajian dia sudah apa? Meninggal dunia. Kenapa? Dia jadwalnya ditobatin sama apa? Tobatnya dia jadwalin. Ini repot seperti ini. Ada orang kita tegur, "Mas, antum kerja di bank ribawi, bertobatlah. Insyaallah kalau sudah pensiun bertobat." Ya udah pensiun dia bertobat. Itu namanya enggak benar seperti itu. Orang bertobat harus segera, ya. Jangan dia kasih jadwal tobat dia. Nanti kalau sudah umur 50 baru saya tobat. Belum tentu ente sampai umur 50 tahun. Allah sudah panggil nyawa ente. Oleh karenanya taubat harus segera, ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Perkara berikutnya yang harus kita ketahui, apa syarat taubat diterima? Syarat taubat diterima kalau berkaitan dengan hak Allah 3, kalau berkaitan dengan hak orang lain 4 syaratnya. Adapun kalau berkaitan dengan hak Allah, jadi syaratnya 3. Yang pertama, dia meninggalkan dosanya tersebut. Dan yang kedua, dia menyesali perbuatannya tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulangi, yang pertama dia tinggalkan dosa tersebut, yang kedua dia menyesali perbuatannya, yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali. Jika 3 hal ini ada dalam hatinya tatkala dia bertobat, maka tobatnya pasti diterima. Pasti diterima. Meskipun nanti dia kembali lagi. Meskipun nanti dia berdosa lagi bulan depan, ulangi lagi. Tapi waktu dia bertobat sekarang, dia bertobat untuk bertekad tidak kembali, Allah terima tobatnya. Meskipun suatu saat dia kembali lagi. Dan semoga Allah tidak mengembalikan dia kepada dosa yang sama. Tapi taruhlah dia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka itu dosa yang baru. Dosa yang sebelumnya sudah diampuni. Kenapa? Terkumpul pada dirinya, dia meninggalkan, dia menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Adapun orang yang bertobat dengan niat untuk kembali, maka tidak diterima. Contoh orang-orang yang misalnya peminum khamar bulan Ramadan, kata mereka, kita libur dulu, jangan minum khamar, enggak enak, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti kalau sudah lebaran baru kita minum khamar lagi. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang bulan Ramadan kita salat tarawih, salat tobat sama Allah. Begitu selesai bulan Ramadan, selesai enggak salat lagi. Ini taubat tidak diterima. Kenapa? Sudah dia niatkan untuk kembali lagi ke maksiatan tersebut. Dan dia tidak bertekad untuk meninggalkan, tapi dia bahkan sudah berencana akan kembali lagi. Maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Tapi kalau seorang sudah bertekad, dia tinggalkan benar-benar tulus, menyesali, dia menangis, maka dosanya tersebut diampuni oleh Allah. Kalau dia terjerumus lagi, itu dosa yang baru. Dosa yang baru. Dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Adzaba abdun dzamban." Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala rabbi ghfirli. Tatkala hamba ini berdosa, dia berkata, "Ya Rabbku, ampunilah aku." Maka Allah berkata, "Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dzamb wa yaghfiru dzamb." Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat, dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau dia bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu lahu," saya ampuni dia. Kenapa? Dia tahu Tuhannya mengampuni dia minta ampun, saya ampuni. Dia tahu sifat Tuhannya mengampuni dosa. Tatkala dia minta ampun, saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha masyaallah, kata Nabi, kemudian hamba ini beberapa lama tidak bermaksiat. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia berdosa lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata, "Rabbi ghfirli," ya Allah ampuni aku. Allah bilang lagi, "Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dzam wa yaghfiru dzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak minta ampun, dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni kalau dia minta
ampun dan bertobat. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha masyaallah. Kata Nabi kemudian beberapa waktu dia tidak bermaksiat lagi. Tsumma ataba dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi. Waktu dia bermaksiat lagi dia mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat, dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau bertobat. Kemudian kata Allah, falyamal abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Kata para ulama, selama sang hamba berdosa, bertobat, Allah terus memberikan ampunan bagi dia. Yang kedua, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, contohnya dia mencuri barang orang lain, maka tidak diterima tobatnya kecuali dia mengembalikan barang orang lain tersebut kepada dia, kepada pemiliknya. Contohnya ada seorang mencuri jam tangan, jam temannya. Dia pakai jam tersebut selama 2 tahun, setelah itu dia menyesal, ini barang curian, saya ingin bertobat. Maka dia harus kembalikan jam tersebut kepada temannya. Contohnya seorang dulu preman mencuri mobil orang lain, diganti platnya, diganti surat-suratnya, dia pakai mobil tersebut. Kemudian dia bertobat, astagfirullah, saya ternyata berdosa. Maka dia harus kembalikan mobil tersebut, cari pemiliknya, kembalikan, baru tobatnya diterima oleh Allah. Jangan dia naik mobil tersebut dia mengatakan astagfirullah atubu ilaik, astagfirullah, tapi mobilnya dipakai terus. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena haknya tidak dikembalikan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang berkaitan dengan taubat, jika seorang memiliki 10 dosa misalnya, lantas dia bertobat dari 5 dosa, yang 5 belum, apakah tobatnya diterima dari 5 dosa ini? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar diterima tobatnya jika memenuhi persyaratan apa? Taubat. Ada namanya taubat nasuha, bertobat dari segala dosa. Ada orang bertobat yang dia mampu baru cuma 5. Dia contohnya misalnya dia ini berzina, dia ini pemakan riba, dia ini merokok, kemudian ini suka nonton film porno, dia berdurhaka sama orang tuanya. Kemudian dia, ya Allah saya ini banyak dosa, jangan-jangan saya meninggal dalam dunia. Dia bertobat, akhirnya dia berbakti sama orang tuanya, tidak lagi durhaka. Kemudian dia tidak lagi nonton film porno, dia tidak lagi makan riba, dia tidak lagi berzina. Cuma satu yang dia belum bertobat, saya masih merokok katanya. Mungkin atau tidak? Mungkin. 4-nya diterima, tobatnya enggak diterima. Yang satu belum diterima. Kenapa? Dia masih apa? Merokok. Merokok susah. Belum bisa. Belum mau ya. Belum mau. Ada orang, saya ketemu beberapa orang cerita sampai, Ustaz saya dengar ceramah antum di televisi tentang haramnya rokok, langsung saya tinggalkan. Bisa orang seperti itu? Bisa kata saya, langsung saya tinggalkan. Besok saya tinggalkan langsung. Imannya kuat, tinggalkan langsung. Ada yang enggak lah. Yang penting wacana dulu lah, kita tahu hukumnya haram lah belakangan. Ini wacana dulu. Pelan-pelan lah Ustaz, enggak bisa langsung lah Ustaz, pelan-pelan lah. Dari 1 bungkus jadi setengah bungkus, nanti minggu lagi jadi 5, ini kurang-kurang, lama-lama akan saya tinggalkan. Tapi ya jangan langsung Ustaz, enggak boleh langsung keras-keras, pelan-pelan. Yaitu urusan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan bukan syarat taubat harus meninggalkan seluruh dosa, tidak. Anda bertobat dari sebagian dosa, taubat itu diterima. Yang Anda belum bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, selain taubat, ya, ada amalan yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan taubat kita, ya. Menyempurnakan taubat kita. Yang pertama, kalau bisa kita sertai dengan salat taubah. Seorang yang bertobat kalau bisa disertai dengan salat apa? Salat taubat. Namun ini tidak wajib, ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Barang siapa yang salat taubat maka dosanya akan diampuni. Tapi kalau dia tidak salat taubat tidak jadi masalah. Namun dianjurkan dia salat taubat. Dan ingat salat taubat ini bukanlah salat rutinitas seperti salat duha tiap pagi salat taubat atau menjelang tidur salat taubat, tidak. Salat taubat ini dilakukan kalau kita merasa bertobat, salat kapan saja. Salat 2 rakaat bertobat kepada Allah. Ini menyempurna taubat kita agar Allah mengkokohkan kita agar kita tidak kembali lagi mengulangi dosa yang kita lakukan. Ini dengan cara salat taubat. Yang kedua, meninggalkan sebab-sebab yang membuat kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Jauhi. Kalau seorang misalnya dosanya adalah minum khamar, maka tinggalkanlah teman-temannya yang suka minum khamar.
Dia sudah bertobat. Orang yang baru bertobat ini rawan diambil lagi oleh syaitan, rawan diambil lagi oleh syaitan. Kenapa? Syaitan ingin dia kembali lagi kepada komunitasnya. Maka jauhilah komunitas yang bisa membuat dia terjerumus dalam zina tersebut atau minum khamar. Tinggalkan. Kalau dia tahu imannya lemah, kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura misalnya, dia bakalan berzina, maka jangan dia pergi ke Singapura karena dia tahu imannya lemah. Segala jalan-jalan, segala pintu-pintu yang pernah membuat dia terjebak dalam maksiat tersebut harus dia jauhi. Kalau dia tahu kalau dia bersendirian dia bakalan maksiat, dia bakalan nonton film porno, lihat hal yang haram-haram, maka jangan dia bersendirian. Ya. Kalau dia ingin buka sesuatu, bawa istrinya, bawa anaknya supaya dia malu. Jangan dia biarkan, jangan dia ngetes imannya. Insya Allah saya kuat, dia belum tentu kuat. Jauhi segala jalan-jalan. Jangan dia merasa pede dengan apa? Imannya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam kabur dari Zulaikha karena khawatir terjerumus, bahkan minta dipenjara minta doa kepada Allah agar dipenjara. Kenapa tidak pede dengan imannya? Khawatir. Maka kita lebih utama. Maka perkara yang kedua, sebab-sebab jalan yang bisa menyebabkan kita kembali kepada maksiat kita jauhi. Yang ketiga, perbanyak amalan soleh. Karena di antara hal yang menyempurnakan dihapusnya dosa-dosa kita selain bertobat adalah kita banyak beramal soleh. Bahkan kalaupun kita tidak bertobat, namun amal kita soleh banyak, bisa jadi dosa kita terhapus dengan sendirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, amal soleh itu ibarat air bersih, sementara dosa itu ibarat najis. Nah, kalau kita punya air banyak, air bersih yang banyak, najis tersebut akan lebur. Tatkala ada seorang Arab Badui kencing di masjid, di depan masjid, kemudian Rasulullah SAW minta didatangkan satu ember air, fa'uhriqa alaihi, kemudian seember air tersebut dituangkan kepada air kencing Arab Badui. Air kencing Arab Badui tadi najis atau tidak? Najis dan bau, mungkin setengah liter mungkin ya. Tapi tatkala ditumpahkan air yang mungkin 10 liter, hilanglah najis tersebut. Semakin banyak air semakin kuat penghilangan dosa-dosa. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, "Idza balagul ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kalau air telah mencapai masa 2 kullah, 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis-najis kecil, ada beberapa tetes air kencing, ada mungkin kotoran hewan sedikit yang najis, namun kalau airnya banyak tidak berpengaruh. Najis tersebut akan lebur. Maka demikian pula kalau kita punya amalan soleh yang banyak, mungkin kita punya kesalahan-kesalahan kecil tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antara kisah seorang pemuda, seorang sahabat yang dia melakukan maksiat. Dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah yang bukan mahram dia. Berarti kita tahu menyentuh wanita lebih baik ditusuk dengan besi, jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini bukan cuma dia sentuh, bahkan dia cium wanita tersebut. Setelah itu dia menyesal. Datang kepada Nabi SAW. Dia tahu Nabi tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata dia, "Aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Dia menyangka mencium wanita itu sama dengan berzina, ada hukum hadnya. Padahal tidak ada hukum hadnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku." Rasulullah SAW tidak menjawab, kemudian diikomatkan salat, kemudian Rasulullah salat berjamaah. Setelah salat berjamaah, Rasulullah SAW bertanya, orang ini datang lagi, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum had." Kata Rasulullah SAW, "As-shalaita ma'ana?" Kau salat berjamaah sama kita? Kata dia, "Iya." Kata Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Gara-gara apa? Salat berjamaah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at." Dirikanlah salat di pagi hari dan dirikanlah salat di petang hari dan dirikanlah salat di sebagian malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Gara-gara di salat berjamaah, dosanya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jangan menyepelekan salat apa? Berjamaah. Tapi antum jangan salah paham, jangan bilang, "Ustaz, kalau begitu saya cium cewek nanti salat berjamaah selesai." Oh, bukan begitu ceritanya. Ente cium cewek jelas dosanya, salat jamaahnya belum tentu diterima. Repot. Maksud saya, kita banyak beramal soleh, mudah menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh yang lain, kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Ikut perang Badar pada tahun 2 apa? 2 Hijriah. Waktu itu perang yang sangat hebat. Yang Rasulullah namakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Yang Rasulullah SAW beristighatsah, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma in tuhlik hadhil isabah la tu'bad." Ya Allah, kalau kau binasakan kami saat ini, kau tidak akan disembah. Saking gentingnya suasana.
315 lawan 1000 orang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hatib bin Abi Balta'ah ikut serta dalam perang Badar. Dia memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dia sudah punya deposit pahala yang sangat luar biasa. Karena dia peserta perang Badar. Qadarullah pada tahun 8 Hijriah, 6 tahun berikutnya dia bermaksiat. Waktu Rasulullah SAW hendak mengirim pasukan menyerang kota Makkah untuk melaksanakan Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, Hatib bin Abi Balta'ah masih punya saudara musyrik di Makkah. Maka dia pun kirim surat kepada saudaranya. Dia ingin punya jasa agar saudaranya selamat. Dia kirim suratnya dia titipkan pada seorang wanita. Maka berjalanlah wanita tersebut bawa surat Hatib. Allah turunkan wahyu kepada Nabi mengabarkan ada surat yang ditulis oleh Hatib. Maka Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain tangkap wanita tersebut untuk meminta surat yang dititipkan oleh Hatib. Setelah datang surat tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Waktu itu ada seorang sahabat yang murka melihat perbuatan Hatib karena dosa dia berbahaya berkaitan dengan strategi penyerangan bahaya. Kalau orang musyrik tahu surat ini sampai kepada mereka, mereka bisa nyerang balik, bahaya. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kenapa dosanya besar? Kata Rasulullah sallam, "La, jangan. Fala'alla Allah ittala ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Rasulullah, Allah sudah lihat siapa-siapa peserta perang Badar. Dan Allah berkata, "Lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian." Kenapa Hatib melakukan dosa ini tidak dianggap oleh Allah? Kenapa? Karena dia pernah punya deposit pahala yang sangat luar biasa. Maka dosa besar dia ini diampuni oleh Allah meskipun dia tidak bertobat kepada Allah. Maksud saya, kalau Anda punya amalan luar biasa, Anda berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, bikinkan rumah buat ayah dan ibu, ya. Kemudian perhatikan anak-anak, sholat malam, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dosa-dosa kecil, insya Allah akan abaikan. Kenapa? Karena kita memiliki deposit pahala yang luar biasa. Kita memiliki air pembersih yang sangat banyak. Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan taubat. Sekarang sisi kedua. Tentang apa? Mau dibahas atau sudah selesai? Saya capek. Sudah 1,5 jam kita ya. Tanya jawab aja ya. Yang penting jangan malas-malas bertobat. Jangan malas bertobat dan jangan malas-malas berdoa. Saya cuma ingatkan tentang perkataan Imam Syafi'i, ya. Atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadi inqidha'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, janganlah engkau meremehkan doa dan janganlah kau mengejek doa. Apakah kau meremehkan doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat panah yang dilepaskan di malam hari. Orang berdoa di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir. Dan tidak akan salah panah tersebut, pasti kena tujuannya. Hanya saja perlu waktu untuk mencapai tujuannya. Dan waktu itu suatu saat akan selesai. Jadi Anda berdoa dan berdoa pasti akan dikabulkan. Hanya butuh waktu, jangan terburu-buru. Dan waktu itu akan tiba waktunya. Oleh karena jangan remehkan doa. Betapa banyak keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang karena doa. Saya katakan tadi, kalau semua pintu sudah tertutup, ente minta tolong kakak tidak dibantu, ente minta tolong orang tua juga enggak punya uang, ente minta tolong sama bos, ente malah dipecat sama bos, ente minta tolong sama teman pura-pura tidak tahu, SMS enggak dijawab-jawab. Ingat, pintu tobat masih, pintu doa masih terbuka, pintu langit tidak pernah tertutup meskipun pintu dunia seluruhnya tertutup. Maka berdoalah kepada Allah, yakin pasti ada pengkabulannya jika Anda benar-benar berdoa kepada Allah dengan ketulusan dan penuh keyakinan. Suatu saat doa Anda pasti dikabulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut akan ancaman Allah yang terdapat dalam Al-Quran agar kita terhindar dari dosa? Ya, antum lihat, antum bermaksiat kepada Allah dan Allah bisa mencabut nyawa Anda sekali itu, kapan-kapan. Antum lihat betapa banyak orang sedang bermaksiat meninggal. Dia tidak terbetik dalam dirinya akan meninggal. Dia merasa pede, merasa sehat, tahu-tahu meninggal. Kita baru lihat ada klip video yang dia lagi joget, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya,
Ada yang lagi bermaksiat dicabut nyawanya. Lagi naik mobil mungkin cabut nyawanya. Ya, mungkin lagi berjalan menuju tempat perzinahan, cabut nyawa. Naik pesawat ingin pergi ke negara kafir, ingin maksiat di sana, mungkin ingin acara tahun baru dan macam-macamnya, tahu-tahu meledak pesawatnya. Nyawa dicabut kapan saja, ya. Dan sering kematian datang tanpa pemberitahuan. Seandainya kematian datang pemberitahuan masih mending, sering tanpa pemberitahuan. Saya katakan tadi, seorang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam hatinya dia bakalan meninggal, tidak terbetik. 1% pun tidak ada dalam benaknya dia akan meninggal, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Anda mungkin sedang bermaksiat, tahu-tahu Allah cabut nyawa Anda. Maka hati-hatilah, jangan sampai Anda meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tobat itu dilaksanakan waktunya kapan? Salat tobat kapan-kapan saja. Sebaiknya dihindari waktu-waktu terlarang. Kecuali kalau kondisi terdesak, dan ini boleh salat karena boleh waktu terlarang boleh, ya. Kalau dalam kondisi terdesak, dia ingin bertobat sekarang, takut dia meninggal sekarang, dia salat meskipun waktu terlarang seperti pada asar atau pada subuh boleh. Tapi saya katakan kalau bisa dia salat setelah waktu terlarang, kapan saja. Kalau dia maksiat kapan maksiat segera bertobat. Maksiat pagi hari, salat tobat pagi hari. Kalau dia ingin bertobat sore hari baru salat, silakan, tidak jadi masalah. Jadi tidak, salat tobat bukan salat rutinitas seperti salat duha, tidak. Namun dia salat yang ada sebabnya, ya. Sebagaimana Anda masuk masjid bisa kapan saja Anda tahiyatul masjid, demikian juga salat tobat, kapan Anda bertobat segera bertobat kepada Allah, di antaranya dengan disunahkan salat 2 rakaat. Ustaz, untuk diampuni segala dosa apa cukup dengan sering beristighfar atau kita perlu menyebutkan satu persatu semua dosa kecil yang sudah kita lakukan dan dosa besar? Lebih afdal kalau kita menghadirkan dosa-dosa kita. Lebih afdal. Ya Allah, ya, ampuni dosa-dosaku. Dalam hati kita ingat dosa-dosa kita. Kita tangisi dosa-dosa kita. Ya. Dan kita bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah aku lupakan. Banyak dosa-dosa yang kita lupakan. Tapi yang bisa kita ingat, agar kita lebih khusyuk dan tatkala mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita istighfar tanpa kita ingat dosa, istighfar terasa hambar. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita menyesali, kita menangisi, dan kita semakin bertekad untuk tidak mengulanginya. Ustaz, dosa dengan manusia harus diminta keadilannya, kehalalannya pada manusia. Bagaimana dengan kisah pembunuh 100 nyawa? Ini Ibnu Qayyim bahas, dia menyebutkan kalau ada orang bunuh orang lain, maka orang ini terkait padanya tiga hak. Pertama, atau berapa hak, ya, di antaranya hak berkaitan dengan ahli waris orang tersebut. Pertama berkaitan hak Allah. Hak Allah, dia sudah bertobat. Ada si A bunuh si B. Terkait pada dia 3 hak. Pertama hak Allah, kedua hak ahli warisnya, ketiga hak mayat yang terbunuh. Sekarang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak pertama berkaitan dengan Allah selesai, dia sudah bertobat. Hak kedua berkaitan dengan ahli waris. Orang yang bunuh orang lain dengan sengaja harus dikisos, dibunuh. Ternyata ahli warisnya semua maafkan. Kok bisa dimaafkan? Misalnya dihadirkan uang 100 miliar untuk dimaafkan. Ternyata ahli warisnya setuju, dan ini boleh. Dan di Saudi sering seperti ini. Ada orang meninggal dihukum vonis, maka kabilahnya menyiapkan uang yang banyak. Bahkan tatkala akan dipancung disiapkan uang. Siapa tahu ahli warisnya berubah pikiran. Kalau mereka terima uang tersebut dimaafkan, selesai, tidak jadi dibunuh. Taruhlah dimaafkan oleh ahli warisnya, tanpa harus terima uang, dimaafkan. Tinggal hak yang ketiga. Hak yang ketiga berkaitan dengan hak mayat tersebut. Dia maafkan atau tidak, kita enggak tahu, udah mati, mau ditanya dia maafkan atau tidak, enggak tahu, dia sudah meninggal dunia. Ini masalah di akhirat kelak. Dalil-dalil menunjukkan dosa orang kalau berkaitan dengan hak orang lain tidak akan diampuni kecuali orang lain tersebut menghalalkan. Nah, ini sudah tidak mungkin, dia sudah meninggal. Bagaimana kita bisa menuntut penghalalan sementara dia sudah meninggal? Namun kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berdasarkan banyak dalil, di antaranya hadis kisah pembunuh 100 nyawa, ini menunjukkan bahwasanya jika seorang benar-benar bertobat dengan taubat nasuha, dan dia sudah berusaha mencari penghalalan namun tidak dapat, tidak ada jalan untuk minta penghalalan dari orang tersebut, dia serahkan kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni. Yang jadi masalah kalau mungkin dia minta menghalalkan namun dia tidak menghalalkan, tidak minta penghalalan. Misalnya dia curi mobil, dia tahu dia bisa kembalikan, dia tidak mau kembalikan, nah ini tidak diterima taubatnya. Beda dengan orang yang sudah bunuh 100 nyawa, dia tidak mungkin minta penghalalan sementara yang dibunuh sudah mati semua. Minta penghalalan sama siapa?
Jadi maksud saya seorang kalau dia sudah berusaha mencari penghalalan namun tidak berhasil dan tidak memungkinkan, lantas dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni apa? Dosanya. Allah yang akan halalkan. Bagaimana saya waktu belum kenal sunnah saya mempunyai sabuk kekuatan. Sabuk itu dari kiai. Bagaimana hukumnya? Sekarang saya sudah tinggal semua karena saya sering ngaji sunnah. Ya udah, sabuknya dibuang. Sabuk kekuatan. Buat apa? Buat kuat apa itu maksudnya? Saya biasanya ada jinnya. Biasanya ada apa? Ada khodamnya. Tinggalin itu semua. Apakah kita telah bertobat? Apakah kita telah berbuat dosa? Orang yang merokok terus-menerus padahal sudah tahu hukumnya haram. Ya jelaslah kalau dia tahu itu merokok hukumnya haram, dia terus merokok, ya tetap aja apa? Berdosa. Saya beberapa liburan lalu ketemu dengan salah seorang ikhwan, dia dokter bedah ginjal. Bedah apa? Dia ginjal. Ini mengatakan, "Ustaz, seluruh pasien saya yang saya obati ginjal semuanya perokok. Kecuali 1-2 orang," dia mengatakan. Tapi semuanya adalah apa? Perokok. Dan menurut saya lihat bahwasanya rokok itu pasti menyebabkan kanker. Pasti. Cuma ada orang yang imunnya kuat, antibodinya kuat, dia meninggal sebelum kanker tersebut tiba. Tapi kalau orang tidak kuat, kankernya datang sebelum dia meninggal. Tapi ujung-ujungnya pasti menimbulkan kanker, pasti kata dia. Ya. Tapi ya orang mengatakan saya sudah 80 tahun merokok masih sehat. Sama ada orang minum bir sampai 80 tahun masih apa? Sehat ya. Jadi intinya kamu dikasih kesehatan biar bertobat kepada Allah. Jadi rokok hukumnya haram sebagaimana sering saya jelaskan. Bagaimana jika seorang istri datang ke kajian namun suaminya memberikan izin setengah-setengah, sementara suaminya tersebut jarang memberikan pelajaran ilmu agama? Suaminya memberikan izin setengah-setengah pasti ada alasannya. Mungkin servis ibu kurang sama suami misalnya. Perhatiannya kurang, tapi kalau perhatian suami datang digorengkan telur, bikinkan teh, dipijit-pijit, "Mas saya mau pengajian," oh silakan, pasti langsung diberikan izin sepenuhnya. Tapi kalau datang, mas ini enggak sholat subuh di jamaah, mas ini diomelin, mas ini diceramain. Boleh saya enggak mengaji? Ya enggak boleh lah. Nanti kamu ngaji tambah ceramain saya, dia enggak mau. Ya, maka kita harus berpolitik, bersiasat dalam menghadapi apa? Suami kita, ya. Kita harus berpolitik, ya. Kita baikin insyaallah diizinkan. Namun bukan berarti juga pengaji pagi sore pengajian terus. Ya, kalau pagi sore ngaji kapan ngurus suami, kapan ngurus anak-anak, kapan mijit suami, kapan ngobrol sama suami. Bukan berarti kalau semangat ngaji pagi sore ngaji. Tidak, ada waktunya kita kajian, ada waktunya kita perhatian sama suami. Ustaz, bagaimana kalau kita menyakiti hati seorang tapi kita lalu bertobat? Tapi orang itu masih sakit hati. Sementara kita juga sudah minta maaf juga. Apa Allah menerima taubat kita? Ya antum harus baikin orang tersebut sampai hilang hatinya. Hilang apa? Sakit hatinya. Caranya apa? Berikan hadiah. Berikan apa hadiah kah? Atau berikan jam tangan kah? Ya siapa suruh ente nyakiti hati dia. Kalau dia tidak maafkan urusannya di akhirat. Kalau dia tidak maafkan urusannya di mana? Jangan kita bilang saya kan sudah minta maaf, dia enggak maafkan, terserah dia. Enggak bisa. Bagaimana cara dia minta maaf? Kalau anda minta maaf dengan penuh, dengan kebaikan, dengan datang berikan hadiah, mungkin dia maafkan. Tapi kalau anda datang, saya minta maaf ya, siapa mau maafin ente? Ente minta maaf masih sombong. Ada orang datang, ada orang punya masalah sama apa? Sama istri saya. Ini rahasia, tapi tidak mau saya bongkar sedikit. Ada orang ibu punya masalah sama istri saya. Dia tahu dia bersalah. Datanglah dia ketemu istri saya, dia bilang, "Mbak, kalau saya punya salah, maafin ya." "Ente enggak merasa salah," kata istri Anda. "Iya, salah saya." Ya kalau punya salah bilang aja saya minta maaf, enggak usah sombong bilang apa? Kalau saya punya salah. Ente sudah tahu punya salah masih bilang kalau saya punya salah. Untuk diberi pelajaran, ente kalau sudah punya salah, jangan sombong juga minta maaf. Kalau dia tidak maafkan terusnya di akhirat. Ente harus merendah supaya dia maafin ente. Kalau perlu ente bawa duit, kasih uang, kasih hadiah, ajak makan, traktir makan, insyaallah dia maafkan. Tapi kalau ente minta maaf dengan kesombongan, kalau saya punya salah maafin ya. Enak saja ente, dia kan jengkel, enak saja kirim SMS, tidak ketemu langsung. Kalau dia tidak maafkan urusannya di akhirat repot. Maka saya katakan jangan suka nyakiti hati orang lain, mulut dijaga, omongan dijaga, jangan suka ikut-ikutan nuduh orang lain. Orang kalau sudah sakit hati repot, urusannya di
akhirat. Ingat hadis Nabi SAW tentang seorang wanita. Dzukira anna fulana, perempuan yang senantiasa salat malam, senantiasa bersedekah, senantiasa berpuasa. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranha, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini, hiya finnar, di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nyelekit aja mulutnya di neraka jahanam. Terkadang kita lebih baik dipukul daripada disakiti, dijatuhkan harga diri kita. Jadi berusaha minta maaf kembali dengan cara-cara yang baik, ajak makan atau kita undang ke rumah kita atau kita datang bawa hadiah. Insyaallah hatinya lega. Atau kalau dia tidak mau, kita baiki anak-anaknya, ketemu anaknya kita kasih duit. Anaknya pasti ngelapor kan? Mah, tadi si Mbak itu kasih saya duit. Dia pasti akan mereda. Dia pasti akan mereda. Apakah hukum mensteril kucing atau memberikan pil KB ke kucing tersebut? Apa hukum mensteril kucing atau memberikan pil KB ke kucing tersebut? Kalau memberikan pil KB kepada kucing masih mending ya. Tapi kalau mensteril kucing, dia juga punya hak ingin punya anak. Ya. Saya sudah baca fatwa ulama, kebanyakan tidak boleh. Ya. Kalau ente enggak mampu, enggak usah urus kucing itu. Ente jangan sok urus kucing tersebut, tapi ente menghilangkan kebahagiaan dia. Dia pengen punya anak, pengen punya suami misalnya. Ente mandulkan dia. Ya, tapi kalau ente kasih pil KB masih mending lah, dia masih bisa bertahan suatu saat punya anak. Kalau ente enggak mampu, lepasin kucing itu, ngapain ente? Ente maunya enak aja, saya enggak pengin. Saya senang kucing ini tapi saya enggak pengin dia punya anak. Jangan. Saya khawatir ente mendolimi apa? Kucing tersebut. Kira-kira kucingnya sakit hati atau tidak? Kalau dia tahu ente dia sakit hati. Kalau dia tahu dia tidak mau di rumah ente. Sampai sini saja kajian kita yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amalan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.